أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pusaka, jumpa lagi di acara Ramadan kita, talk show Ramadan kita, Serasa Semangat SMA Pusaka. Pada penasaran kan kali ini narasumber kita siapa? Oke, oleh Bapak Ibu yang sejuk dipandang gitu ya, pasti udah tahu ya kalau saya kasih clue ini ya. Silakan Bapak Ibu boleh masuk, Bapak Ibu narasumber. Oke, udah kenalan ya, tapi nggak apa-apa ya kenalan lagi ya. Ada Bapak Ahmad Humaydi SAG, guru agama. Lalu ada Ibu Intan juga, guru agama juga ya. Cantik dan ganteng dua-duanya. Alhamdulillah. Kalau masih pada semangat kan ya? Semangat kan ya di sini? Semangat itu ya. Lagi dong serasanya, serasa. Oke. Nah, Pak Ahmad, Bu Intan, saya sering nih dengar istilah di bulan Ramadan ini fikih gitu ya. Aturan beribadah, benar nggak sih? Iya. Fikih. Tapi kan ada fikih-fikih Ramadan ya. Iya. Yang di bulan Ramadan tuh ada ibadah tertentu yang adanya di bulan Ramadan gitu kan ya. Mungkin bisa lebih dikupas gitu ya, secara lebih bermakna gitu ya oleh Bapak Ahmad dan Bu Intan. Silakan, siapa dulu? Saya dulu. Bapak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Terima kasih Bu Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya? Semoga dalam keadaan lancar dan selalu dalam keadaan istiqomah dalam berbuat kebaikan. Oke. Untuk tema hari ini yaitu fikih, kita akan membahas tentang amalan apa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan ini. Tidak lepas yaitu adalah zakat fitrah. Nah, sudahkah kalian berzakat fitrah? Belum. Ada yang sudah belum, Pak. Oke. Ada zakat fitrah, ada namanya infak, dan ada yang namanya sodakoh. Dan ini adalah ketiganya selalu beriringan. Oke, sebelum itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, tidak terputus amalan manusia tiga hal, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sodakoh jariyah, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh dan solehah. Nah, kita lihat di sini adalah sodakoh jariyah atau infak atau zakat yang tidak terputus walaupun manusia ini sudah dalam keadaan wafat atau sudah meninggal. Nah, kita ketahui apa sih sedekah jariyah itu? Bisa dari wakaf tanah, bisa dari membangunkan masjid, bisa dari ilmu yang diajarkan, ataupun harta yang diberikan untuk jalan-jalan Allah. Nah, seperti itu. Dan senyum juga sedekah ya, Pak ya? Ya. Tabasumuka fi wajhika sodakoh. Nah, asal jangan senyum-senyum sendiri ya. Nah, itu dia. Senyumnya kalau kata orang dulu itu senyum 3 jari. Jadi 3 jari aja, jangan kebanyakan, nanti takut lalat masuk. Ya, senyum, tapi senyumnya jangan keterusan, nanti bibirnya kering. Udah mau puasa, senyum kering,
Nah, kan nanti makin haus. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa sih perbedaan zakat fitrah? Apa itu perbedaan infak? Apa itu perbedaan sedekah? Mungkin bisa dijelaskan kepada Bu Intan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, adik-adik sekalian, ada yang tahu bedanya zakat, infak dan sedekah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa bedanya? Tentu kan kata-kata zakat, infak, sedekah tidak asing ya di telinga kita semua. Nah, coba Ibu tanya, apa perbedaan ketiganya? Ada yang tahu? Ya, baik. Perbedaan zakat, infak dan sedekah yaitu yang pertama, zakat itu wajib hukumnya. Ya, kemudian zakat itu ada nisabnya. Nisab itu batas jumlah yang harus dizakati. Nah, adapun macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah ini dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada yang tahu besarnya zakatnya berapa? Ya. Jadi besarnya zakat fitrah itu adalah 2, kilogram beras. Atau kalau misalnya mau diuangkan, itu misalnya 1 kilogram beras harganya 20.000, itu bisa dikalikan. Berarti kalau 2,5 kilo berapa jumlahnya? 50.000 kurang lebih. Tapi sebaik-baiknya kita berzakat, ya. Tapi sebaik-baiknya kita berzakat itu membeli beras yang paling bagus, ya. Itu. Yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal ini bentuknya emas bisa. Contohnya emas ya, misalnya contohnya emas. Emas itu batas nisabnya berapa? Ada yang tahu? Biasanya kelas 11 sudah diajarin kalau nggak salah. Kelas 10. Adanya batasnya berapa? Adanya iya. Berapa? Ada yang masih ingat? Iya. Berapa jumlah emasnya? Nisabnya. Ya, 3, Ya, 2, 1. ya kurang lebih 85 gram emas. Ya, kalau misalnya di jumlah, ya lumayan ya. Jadi kalau kita sudah memiliki emas kurang lebih 85 gram, itu wajib dijakati. Wajib dijakatinya berapa persen? 2,5%. Adapun kalau diuangkan sama, misalnya harga emas saat ini yaitu 500.000 misalnya, dikalikan 85, berapa jumlah keseluruhannya, baru dikalikan 2,5%, itu yang harus dizakati. Nah, itu zakat. Nah, ada contoh misalnya, ada seseorang membelikan karpet, atau membelikan lampu, atau membelikan mikrofon untuk masjid, itu disebutnya infak atau sedekah? Ada yang tahu? Disebut sedekah, disebut infak. Jadi segala sesuatu yang kita berikan dalam bentuk benda itu disebut infak. Kalau sedekah itu bentuknya selain benda. Contohnya misalnya ada seseorang yang membeli semen. Misalnya saya membeli semen ini untuk membangun masjid misalnya. Nah, itu namanya infak. Tapi apabila ada seseorang yang memang belum mampu untuk membeli semen itu, misalnya nih saya mampu untuk membantu mengaduk semen itu. Nah, itu namanya sedekah. Karena setiap sendi-sendi anggota badan kita itu udah merupakan sedekah. Itu bedanya zakat, sedekah dan infak. Tapi jangan khawatir, tidak semua orang itu kan bisa berinfak ya. Karena keadaan setiap orang itu beda-beda. Ada yang mampu untuk berinfak dan mungkin ada yang belum mampu. Jangan khawatir, karena ada sedekah yang paling ringan. Apa? Senyum. Ya, bagus, senyum. Tabassum minka biwaji akhi wa akhi sedekah. Tabassum minka biwaji akhi sedekah. Artinya adalah senyum kita ke wajah saudara kita merupakan sedekah. Gitu. Udah paham semuanya sekarang bedanya zakat,
infak dan sedekah, yaitu perbedaannya. Mungkin Pak Ahmad ada yang mau disampaikan lagi atau menambahkan? Tadi sudah dijelaskan apa itu perbedaannya zakat, apa itu perbedaannya infak, dan apa itu perbedaannya sedekah. Dan sekarang kita ngejelas apa sih itu semua, untuk apa sih terlebih ini di bulan puasa kita melakukan atau mengeluarkan setidaknya zakat fitrah. Sebagaimana dijelaskan, sempurnakan ibadah puasamu di bulan Ramadan dengan membayar zakat fitrah. Nah, keutamanya itu yang pertama, kita terlepas dari dosa atau harta yang bisa dikategorikan tidak baik gitu. Walaupun kita didapatkan hasil dari kerja keringat kita sendiri, halalan thayyiban, tapi di dalam harta kita itu masih ada milik anak yatim piatu atau fakir miskin. Makanya di setiap tahun atau di bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri itu mengeluarkan zakat fitrah. Ya, bagaimana tadi dijelaskan sama Bu Intan, itu sebesar 2,5 kilo beras, atau kalau diliterkan bisa berapa? 3,5 liter, kurang lebih seperti itulah. Dan yang terbaik dari beras yang ada di warung kalau misalnya gitu. Jadi kalau nggak apa-apa nih kalian makan pakai beras yang harga contoh 7.000, tapi kalian mengeluarkan zakat dengan beras dengan harga yang 10.000, nggak apa-apa, itu malah bagus. Jangan sampai kebalik, kalian makan beras yang 10.000, kalian menzakatkan pakai zakat raskin atau yang ada kutunya. Nah, itu tidak dianjurkan, karena kalian itu zakat fitri itu adalah menghapus atau mensucikan harta yang kalian miliki. Iya, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah sebagai pelindung kalian nanti di akhirat atau di neraka nanti. Jadi, ini hartanya sudah disucikan. Setelah disucikan, diberikan atau dikeluarkan lagi untuk infak. Nah, itu menjadi pelindung. Tadinya kalian, ini amalan kalian itu lebih berat daripada amalan buruk kalian, lebih berat daripada amalan baik. Tapi ternyata orang ini seorang dermawan, dia mengeluarkan infak dan dia tidak pernah lupa akan zakat fitri, maka itulah penyelamat kalian dari api neraka, seperti itu. Ya, mungkin kita juga akan dihisab. Ya, itu akan jadi pertanggungjawabkan. Jadi kayak misalnya kita punya harta banyak pun buat apa? Karena nanti pas di kuburan atau di liang lahat kita tidak mempunyai kantong, tidak mempunyai berangkas untuk ditaruh di liang lahat kita. Seperti itu mungkin pembahasan dari zakat, infak, dan sedekah. Oke, baik nih Pak Ahmad dan Bu Intan, sangat bermanfaat sekali ya, membuka wawasan. Bahkan saya baru tahu tuh tadi infak itu dari benda ya tadi ya, benda yang diberikan gitu ya. Sedangkan kalau sedekah bukan. Nah, baru kebuka nih pengetahuannya ya. Semoga teman-teman yang menonton juga bisa lebih menambah pengetahuan mengenai zakat yang tadi sifatnya wajib ya, infak dan sedekah. Dan semuanya ini bisa melindungi kita dari api neraka. Amin. Ya? Amin. Oke, baik, itu saja mungkin ya. Pak Ahmad dan Bu Ita, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ramadan hari ini ya, semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serasa